Halo, eh, kali ini berjumpa bersama Mas Editor tapi dalam topik yang lebih spesifik yaitu inking. Kebetulan saya lagi ingin bikin materi yang saya bisa sharing proses saya melakukan proses inking atau penintaan pada halaman pensil komik. Jadi di halaman pensil komik itu salah satu prosesnya adalah melakukan penintaan inking pada halaman yang sudah jadi agar bisa menghasilkan gambar yang lebih rapi, line art yang lebih rapi dan lebih mudah untuk dilanjutkan proses selanjutnya yaitu coloring. Nah, di sini saya sudah punya halaman yang akan saya kerjakan. Kebetulan halaman ini dibuat oleh salah satu komikus Indonesia yang paling potensial dan berbakat yaitu Raga Sukma Sejati, dan dia lagi bikin komik dari naskahnya Tanfis Tamamudin. Pasti udah pada kenal dua nama itu ya. Jadi kebetulan saya dapat bocoran project mereka, dan saya akan menunjukkan proses inking saya pada halaman ini sampai selesai. Oke, setelah saya buka halamannya, biasanya halaman pensil yang kita dapat akan seperti ini. Kebetulan ini Raga pensilnya cukup rapih, jadi ada beberapa artis yang memilih untuk dari pensil kayak gini langsung di coloring. Jadi sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi ada juga yang memilih untuk menambah proses inking penintaan. Karena kebetulan saya mau sharing soal penintaan, jadi ya halaman yang bisa saya sharing adalah halaman yang bukan diterbitkan oleh penerbit atau tidak menggunakan IP orang lain, jadi saya menggunakan contoh ini. Biasanya setelah saya dapat halaman pensil ini, saya akan tambahkan layer. Kebetulan saya di sini pakai software Clip Studio Paint, tapi software lain pun juga prinsipnya sama. Jadi saya biasanya tambahkan layer untuk merubah halaman pensil yang hitam ini. Kan kalau langsung ditintain akan bingung ya, susah nintainnya karena sama-sama tebal. Biasanya saya buat halaman baru, layer baru, kemudian layer ini saya kasih blending mode screen. Jadi dia berubah jadi blue line kayak pakai blue pencil di komik-komik Amerika. Nah, setelah dari blue line ini saya buat layer baru. Di Clip Studio Paint ada tools namanya vector layer. Jadi di sini setiap garis yang saya buat itu garisnya vektor. Jadi ini enak banget kalau kita lagi mau bikin objek gitu, kita bisa hapus dengan rapi karena ini vektor. Nah, kita bisa ngapus bagian-bagian yang kelebihan karena ini salah satu kelebihannya Clip Studio Paint sih. Dia adalah layer vektor. Jadi bisa kehapusnya rapi. Oke, masuk ke dalam, langsung aja saya inking ya. Kebetulan saya kalau di Clip Studio biasanya saya inking pakai satu size aja, dan saya memanfaatkan pressure dari tools yang saya pakai. Bisa, kalau saya kebetulan pakai iPad Pro 2017. Nah, selain iPad Pro, teman-teman bisa pakai Wacom atau pakai Cintiq atau pakai Huion, tools apapun yang bisa dipakai yang ada pressure sensitivity-nya. Biasanya saya jadi nggak perlu ribet-ribet pakai gonta-ganti ketebalan, karena dengan pressure saya bisa mainin tebal tipis kayak gini gitu. Nah, lanjut ya, saya akan masuk ke proses inking. Biar lebih mudah saya ngerekamnya, saya juga akan ngerekam ini dalam beberapa bagian. Pertama saya akan mengerjakan si karakter utamanya dulu. Jadi nanti bagian kedua mungkin saya menjelaskan bagian-bagian lain yang saya ink. Oke, langsung aja saya akan meminta, enaknya digital kita bisa kerja dengan Zoom. Ya, kita sambil inking sebetulnya itu adalah proses yang nggak cuma ngejiplak, nggak cuma nebelin gitu, tapi juga kita ngerapihin, kita ngelihat garis-garis apa yang menjadi objek dari pensilnya. Dan yang harus diingat, kita nggak boleh sampai membuat gaya gambar dari pensiler itu hilang gitu. Nah, salah satu kunci buat saya kalau lagi inking, kita tetap ngerjain per objek. Jadi jangan pernah inking, kita misalnya ini baju ya, terus kita belok ke sini,
gitu, terus belok ke atas gitu. Tetap dikerjain per objek agar kita tahu apa yang lagi kita gambar. Karena biar bagaimanapun inking juga adalah bagian dari proses menggambar. Jadi misalnya sekarang saya mulai dari rambut, saya akan kerjain bagian rambutnya. Saya ambil outline rambutnya. Mungkin nanti ada beberapa bagian yang saya percepat kayaknya ya, karena nggak mungkin juga saya ngasih commentary terus-terusan. Pasti ada momen dimana saya nggak bersuara, dan pada bagian itu sepertinya cocok buat dipercepat. Nah, setelah jadi outline bagian rambut, nah kita sambil cari objeknya, karena kita nggak selalu bisa ngelihat dengan jelas apa yang dimaksud oleh penciler. Jadi kita mesti perhatiin, oh bagian ini adalah telinga gitu. Kita bisa nambahin detail. Yang penting adalah kita tidak membuang objek yang ada dari pensilnya si artis. Nah, bagian ini kita bisa, saya pilih untuk saya blok hitam. Bagian ini saya tetap kasih gradasi dengan warna hitam. Jadi dengan memanfaatkan pressure tebal tipisnya. Nah, salah satu kelebihan dari kita inking per objek adalah kita bisa tahu tekstur setiap objeknya. Jadi itu mempengaruhi arah kita melakukan inking. Misalnya saya sekarang di bagian yang ini arahnya seperti ini, mengikuti kontur objek utamanya, objek besarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu kita geser ke bagian wajah. Kita sambil lihat ya objeknya, kita harus tahu bahwa oke, ini mata di sebelah sini ada bulu mata bawah, ada bulu mata yang di atas gitu. Ada kelopak mata yang terbuka. Nah, biasanya saya selalu mengusahakan agar setiap goresan dalam meninta itu adalah satu garis, bukan seperti ini gitu. Kecuali untuk area-area seperti rambut ya. Tapi kalau misalnya di luar itu, biasanya saya usahakan adalah itu berbentuk satu garis. Karena kalau untuk memberikan tekstur sebetulnya itu nanti dilakukan oleh colorist. Nah, kadang-kadang tugasnya inker juga untuk menginterpretasikan maksud dari si penciler. Seperti ini kan terlihat seperti arsiran. Tapi kalau kita ngelihat mulut bagian dalam ini, bisa aja kita blok hitam aja, nggak perlu diarsir gitu. Nah, di sini adalah salah satu keistimewaan inker. Jadi untuk memutuskan bagian mana yang dia akan blok hitam, bagian mana yang akan diberikan arsiran. Karena bisa jadi pada garis-garis pensil itu sebetulnya bukan garis yang memang ingin dibuat oleh si pensiler, tapi itu garis sisaan dari garis bantu waktu dia lagi sketching. Jadi kita mesti pintar-pintar menentukan mana yang akan kita pakai, garis mana yang kita pilih untuk kita tinta, garis mana yang kita pilih untuk kita blok. Nah, ukuran gambarnya sepertinya agak kecil, jadi saya harus memperkecil ukuran brushnya juga. Ini bagian masih leher, saya tutup dulu. Ini bagian bajunya juga saya tutup, biar saya tahu bagian mana yang masih masuk ke dalam bagian leher, bagian badannya dia. Jadi ini ada garis buat leher sini.
Ini saya mempertahankan garis-garis ini karena juga untuk menjaga dari gayanya Raga agar nggak hilang gaya si pensilernya. Kalau mau lihat hasilnya misalnya seperti ini. Di bagian tertentu inker juga bisa menambahkan area yang dia mau kasih shading, kasih shadow dengan menggunakan crosshatch arsiran. Oke, bagian muka selesai. Jadi tadinya seperti ini, begitu di inking dia seperti ini. Lebih rapi dan lebih mudah untuk colorist melanjutkan proses pembuatan komik. Oke, lanjut ya ke baju. Di baju ini cukup banyak garis yang nggak akan saya pakai, nggak akan saya tinta, tapi awalnya saya akan mengerjakan area-area yang cukup besar dulu. Nah, salah satu tools atau teknik yang bisa kita pakai sebagai inker agar hasilnya bisa dinamis adalah memanfaatkan tebal tipis garis. Jadi garis yang lebih tebal itu biasanya di area yang shadow, yang tidak terkena sumber cahaya. Nah, biasanya itu kita pakai garis yang lebih tebal. Kayak ini misalnya di bagian bawah otomatis dia tidak setebal bagian atas. Walaupun tidak semua inker menerapkan hal ini. Ada yang gayanya adalah tebal di luar semua, lalu bagian dalam baru yang tipis gitu. Nah, karena ini masih bagian bawah, terus begitu bagian sini yang sudah terkena cahaya, saya buat lebih tipis. Bagian ini ada di dalam, dan lebih tebal tipis juga bisa berfungsi untuk menambahkan dimensi. Jadi seolah-olah kainnya ini ada ketebalan gitu di area sini. Oke, saya selesaikan bagian ini. Nah, ini yang garis-garis tipis ini mungkin saya tidak akan pakai karena saya merasa ini adalah garis skate yang dibuat, bukan garis tarikan baju, tapi memang saat skate itu sang artis lebih suka gayanya adalah bikin garis berkali-kali gitu. Bagian lipatan saya buat lebih ramai. Bagian ini ada garis-garis saya putuskan untuk jadi area shadow, karena di sini juga diteruskan sama Raga. Nah, salah satu yang kadang juga susah adalah saat kita harus inking bagian jari gitu, karena di sini biasanya inker harus ekstra hati-hati untuk merapihkan garis-garisnya, karena tangan kita tahu adalah salah satu objek yang paling susah buat digambar. Selalu ada potensi untuk kelihatan aneh di bagian tangan. Karena arah cahaya sepertinya akan dari atas dan posisi jari ini di bawah, maka saya akan tambahkan arsiran untuk menunjukkan kalau posisi jari ini lebih gelap.
mau sekali sambil dilihat hasilnya. Oke, kira-kira udah cukup rapi. Karena saya putuskan di sini kasih hitam, bagian yang di sini juga harus dipergelap agar konsisten. Kadang-kadang saya suka ngasih sedikit tekanan di ujung gitu. Sebenarnya ini pengaruh dari inker favorit saya sih, Jonathan Glapion dan Miki gitu, sekaligus buat ngasih sense agar nggak terlalu nggak terlalu goresannya nggak terlalu rapih kayak goresan digital gitu. Jadi ada sedikit efek kayak ujung pena ditekan kalau kita nintain secara manual gitu. Bagian sini sekali lagi lebih gelap. Bagian sabuknya gelap di bawah karena sabuknya tebal biasanya, jadi dia nggak kena cahaya, sekaligus ngasih dimensi yang lebih tebal. Nah, terus biasanya sabuk ini kan karena ada dimensinya, saya akan agak tekuk di atas biar kelihatan sedikit melengkung, nggak flat. Jadi beberapa bagian yang kalau kita tahu bahwa ini lebih bagus kalau kita giniin gitu. Nah, misalnya bagian ini ya, saya kasih lengkungan biar kelihatan sedikit lebih berdimensi. Garis ini nggak saya pakai, garis yang ini nih, karena itu garis celana pasti. Nah, lalu lanjut. Jadi kita ngerjain per objek ya. Jadi saya ngerjain kepala, baju, terus tadi goloknya gitu. Sekarang kita ke celananya. Nah, bagian celana ini cukup tricky karena kita bisa lihat ya, ada bagian-bagian yang diarsir heavily. Nah, sebelum saya masuk ke arsiran, saya tinta bagian-bagian yang menurut saya membentuk lekukan dari si celananya. Jadi ini di luar area yang akan saya arsir. Saya cari dulu garis-garis utamanya dari celana ini. Nah, kalau udah, kita bisa mulai. Ini bakal banyak bagian yang perlu diblok. Nah, karena tadi saya ngasih bagian lebih tebal ini buat nunjukin dimensi, kalau saya langsung blok lagi dengan celana, ini jadi hilang kan. Saya kadang nyisain area tipis gitu buat ngasih batas antara objek. Kalau bagian seperti ini saya akan agak males dikit. Saya kasih area yang akan saya blok hitam.
area ini. Ini gini contohnya. Karena saya kerja di vector layer, saya nggak bisa ngisi ini dengan warna, jadi saya buat layer baru yang layer biasa. Nah, kita dapat area hitam yang solid. Sisanya akan saya kerjakan pakai sistem arsiran. Nah, salah satu kunci dari mengarsir adalah mengarsir sesuai dengan kontur dari objeknya dulu gitu. Jadi objeknya ini kan celana yang dia ketarik ke arah sini nih, dia ketarik ke arah sini, bagian sini akan ketarik ke arah sini gitu. Itu adalah kontur utamanya, nanti baru kita bikin garis seperti ini. Jadi saya akan kerjakan bagian utamanya dulu, kontur garis yang ke bawah dulu. Saya akan mulai dari titik sini. Arsiran seperti ini juga fungsinya untuk istilahnya kalau di komik US itu feathering. Jadi memperhalus, memberikan gradasi hanya dengan warna hitam. Jadi ada bagian-bagian di mana garis-garis yang terbentuk tidak sepadat area-area lain, area-area yang shadow-nya lebih pekat gitu. Semakin jauh dari sumber cahaya, semakin pekat, semakin padat arsirannya kalau kita lagi pakai arsiran. Salah satu skills yang membedakan komikus biasa-biasa aja dengan komikus yang jago gitu adalah kemampuannya buat naruh area shadow. Jadi inker pun juga harus mempelajari itu ya, dimana shadow harus dipasang, karena itu akan mempengaruhi enak atau tidaknya satu gambar dilihat gitu. Kadang-kadang kita bikin gambar dengan banyak garis gitu, tapi sebenarnya nggak enak dilihat gitu, karena garisnya malah ada di mana-mana gitu. Nggak jelas itu garisnya membentuk apa gitu, karena fungsi kita mengarsir sebenarnya memberikan dimensi pada objeknya. Bagian terakhir dari si karakter utama.
Saya akan blok area ini karena menurut saya ini bagian yang emang full aja gelap. Nah, di sini saya nyontoin enaknya pakai vector layer. Ini kan mumpung ada panel seperti ini, saya akan garis aja terus sampai ngelewatin. Nah, terus saya tinggal hapus pakai vector eraser. Lihat dulu hasilnya, simsalabim, rapi ya. Lanjut. Nah, saya masih mau ngasih garis lagi di area sini, biar lebih terlihat lagi gradasinya. Oke, ya, bagian pertama selesai. Karakter utama tadinya seperti ini, lalu setelah ditinta seperti ini. Oke, saya stop dulu, kita lanjut di bagian kedua. Oke, bagian kedua setelah kita kemarin tadi sebelumnya bikin karakter utamanya ya untuk inking. Selanjutnya saya mau ink bagian ini, karakter yang kelihatannya seperti karakter musuh. Nah, biasanya saya inking kalau udah ada panel-panel gini, terus terang saya akan inking panelnya belakangan. Jadi saya kerjain dulu karakternya, baru nanti semua selesai baru saya kerjain garis panelnya. Oke, balik lagi dengan settingan standar saya. Jadi pakai brush, saya pakai brush Crockwheel, tapi sebetulnya brush apapun yang brush standar pun, misalnya G-Pen ya, G-Pen kan standar dari bawaan Clip Studio, itu bisa dipakai kok, sama aja, bisa main tebal tipis gitu. Oke, cuma saya udah terbiasa aja pakai pen brush yang ini karena settingannya udah diatur gitu. Jadi ketika saya tarik pennya itu dia bisa lebih jauh jatuhnya. Seperti biasa kita inking berdasarkan objek ya.
Jadi kita cari objeknya yang memang dimaksudkan untuk digambar oleh sang pensiler, dan pastikan objek-objek itu lengkap. Kayak misalnya ini saya tambahin bola mata gitu, karena kayaknya di pensiler kurang terlihat gitu. Karena di sini ada bola matanya, jadi saya buatin yang sebelah kiri untuk mengimbangi. Selesai. Ini bagi garis-garis efeknya akan saya kerjakan nanti aja sekalian, karena biasanya pilihannya dua, antara saya pakai garis efek yang disediain sama Clip Studio atau pakai penggaris ya di iPad. Jadi saya pakai penggaris biasa di iPad. Oke, berikutnya selain ya tadi main tebal tipis, terus bagian yang lebih tebal adalah bagian yang tidak kena cahaya gitu. Kita permainan tebal tipis kita juga bisa dipakai di area yang lebih depan dan lebih belakang. Jadi tergantung mana yang lebih dekat ke pembaca, itu bisa lebih tebal gitu. Misalnya contohnya di gambar ini kan ada jelas urutannya ya. Paling depan tuh tangan yang menggenggam dan si kapaknya, terus tengahnya ada badan, belakang ada kepala. Jadi kita bisa mainin tebal tipis garis di situ.
jadi kita bisa manfaatin si garis ini. Kita bisa copy paste beberapa kali. Oke, kita bisa simpan seperti ini. Kita lihat hasilnya dulu. Kalau kira-kira oke, bisa kita pakai. Kita biarin aja, kita taruh di situ. Saya akan ambil satu lagi buat ditaruh di sini. Oke, kalau sudah pas, kita bikin garis panel. Saya bikin pakai layer baru karena panelnya sebenarnya nggak pas kotak gitu ya, sudutnya beda-beda. Jadi saya akan tetap pakai garis ini, pakai tools garis. Kita lihat dulu. Oke, tebal tipisnya udah oke. Nah, salah satu enaknya pakai, saya kemarin udah bilang ya, pakai vector layernya Clip Studio Paint adalah kita bisa bikin garis yang kesannya nggak rapi gini, saling tumpang tindih, tapi nanti bisa dihapus dengan gampang. Kita tinggal hapus pakai vector eraser, diaktifin. Kita pilih yang hard. Kalau yang soft dia nggak akan bisa fungsi. Ya, seperti ini kita dapat garis panel. Ini adalah garis efek. Ini biar gampang saya akan jadiin satu layer. Oke. Lalu saya mau ngapus lebihan-lebihan garis ini yang tadi kita pakai. Bisa diumpatin dulu. Kita seleksi bagian yang luar ya. Klik lagi si garis efeknya, delete, select, lanjut kita aktifin lagi layer-layer. Melihat hasilnya ya seperti ini. Ini masih ada lebihan nih dari yang tadi, bisa kita hapus saja. Oke, bagian ini selesai. Selanjutnya nanti kita akan ngerjain bagian background. Sip, saya stop dulu video yang sekarang. Nanti backgroundnya kita kerjakan di video bagian ketiga. Terima kasih. Bagian ketiga sekaligus bagian terakhir dari tutorial inking pertama ini. Kita review dulu
sebelumnya di 2 segmen sebelumnya kita sudah mengerjakan si karakter utama. Dia. Dan sebelum kita mulai inking, kita sudah menyiapkan blue layernya, lalu kita inking di layer yang berbeda. Ada layer yang untuk blocking warna hitam, dan ada layer speed line special effect yang kita memanfaatkan tools dari Clip Studio. Lalu ada layer panel. Sekarang kita akan ngerjain background, dan karena di background ini sepertinya bakal banyak blok hitam yang bisa kita pasang, jadi saya akan mulai pakai di layer blok hitam saya untuk mempermudah dulu. Jadi biar kita nanti nggak perlu mengerjakan bagian itu lagi gitu. Beberapa yang menurut saya cocok untuk dibuat solid black adalah misalnya bagian ini, karena ini bagian bawah dari tenda, nggak kena cahaya sampai ke sini. Bagian sini juga bisa kita jadikan hitam agar konsisten aja komposisinya. Lalu tentu bagian ini dan bagian ini. Jadi di bagian-bagian ini kita akan blok hitam dulu biar kita bisa lebih gampang lanjutin untuk inking background. Oke, kita pilih satu garis yang akan kita jadikan sekarang coba kita matikan biar kita bisa isi dengan solid black. Lalu ini ada tanggung, ada buahnya, kita kerjain aja sekalian. Bisa kasih tekstur, anggap aja buahnya ini semangka. Kita matikan lagi layer aslinya. Oke, blok yang sebelah sini sudah selesai, kita lanjut, kita kerjain blok yang sebelah sini. Salah satu objek favorit saya kalau lagi inking itu adalah objek-objek yang organik kayak kayu gini. Jadi di sini kita bisa bermain-main dengan tekstur, nggak perlu garis-garis yang terlalu rapi, teknikal gitu. Kita bisa main tebal tipis sesuai karena tekstur kayu kan random ya, jadi nggak harus sama gitu dari satu objek dengan objek yang lain.